guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nguluk bui gua kali ini, gua akan mengobrol dengan seorang, dia seorang videografer, videografer profesional nih bro. Amin. Menuju. Acit ya. Acit. Cit, nama asli siapa Cit? Nama asli Abdul Rashid. Terus karena anak-anak kecil kan biasa kalau manggil dirinya itu kan Cerat kan. Oh, waktu kecil ya. Cit. Nah, dari situlah aku mulai, setelah besar, disitu aku mulai percaya kalau nama itu sebenarnya adalah doa. Oh gitu. Kenapa? Karena dari kecil sampai sekarang tuh aku terus disakitin. Karena Nah kan Acit ya. acit itu kan kalau bahasa Batak artinya sakit kan. Jadi orang bilang acit sakit ya udah betulan. Kedua waktu kecil jadi penyakitan bang, sakit aja. Oh gitu, suka sakit-sakitan. Kesandung batu dikit sakit. Emang iya. Memang iya. Demam. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat setelah 14 hari. 14 hari corona. Ya. Sempat Karena sakit? kemarin sempat flu, jadi takut kan. Udah tunggu 14 hari. Terus kau cek? Bisa cek, rupanya cuma demam biasa. Cuman Alhamdulillah ya. kurang perhatian lah. Nggak ada yang ngingetin istirahat. Belum berkeluarga? Alhamdulillah belum. Pacar? Belum juga. Masa Iya. banyak ini. Cuman itu belum itu ya diakuin. bang, kok penyakitnya, kok kan profesinya sekarang videografer kan. Nah, Nggak ada cewek yang percaya kok kita tuh jomblo. Karena mikirnya pasti pas kerja kan, kalau lihat story itu kan kerja sama cewek kan. memang iya sih. Videografer, fotografer kan memang banyak ceweknya. Tapi aku nggak. Oh gitu. Karena aku prinsipnya aku punya adik perempuan. Gitu. Oh gitu. Punya adik Kalau- berapa emang? Punya adik 3, laki-laki 1, perempuan 1. Karena mikirnya Punya adik 3. nah, Laki-laki? 1, yang perempuan 1. Satu lagi? Aku ya. Berarti dua. Nggak fokus bang. Soalnya aku orang belakang layar. Pas di ke depan gini gugup bang. Ini aku gemetaran nih. Untung ada kopi, gara-gara kopi ya. Iklan. Adik 3. Aku mikirnya kan, orang kan beranggapan gitu, sering mainin cewek ini. Aku mikirnya aku punya adik cewek. Kalau adikku digituin gimana? Makanya aku Nggak dari mau situ mempermainkan wanita ya. menjaga. Terakhir kebalikannya aku yang sering dipermainkan. Karena yang wanita tuh nggak punya adik cowok. Oh gitu ya. Ya udahlah. Karena kan bang prinsipnya kan kalau videografer, apalagi aku videografernya, kalau kemarin kan kerjaan aku kan di bidang komedi gitu kan. Jadi kan kita kan kalau kita mau ngedit hal lucu kita harus punya fisik yang bahagia dulu, Iya, gitu, benar, punya mood yang benar. bagus. Jadi kok kita mau bikin film yang lucu, kita sendiri aja galau-galauan. Gimana dapet? Kan sama kayak anak band kan kalau bikin lagu kan, Iya, bikin lagu benar. patah hati, pas lagi Iya. patah hati dapat kali film. Dapat, bener. Coba lagi gembira bikin lagu patah hati. Senja-senja tai anjing kan gitu. Oke Cid, jadi sekarang kesibukan apa? Sibuk sekarang jadi videografer. Hmm. Berusaha jadi videografer profesional. Katanya lagi ngebentuk PH ya? Iya, alhamdulillah sekarang lagi buat PH kecil-kecilan. Apa nama PH-nya? Medan komersial. Medan? Instagramnya nanti muncul lah. Nanti muncul di sudut guys. Itu sebenarnya PH itu udah lama terkonsep, tapi udah jalan beberapa. Kan kemarin dapat tawaran jadi videografernya salah satu YouTuber hits lah di Binjai ya. Oh yang itu ya? Mak Betty. Yang Mak Betty. Jadi aku sempat gabung sama dia dengan udahlah cari pengalaman dulu gitu kan. Lagian pun pas saat itu kan aku main weddingan kan. Udah main inilah, bosan lihat tiap hari lihat orang kawin aja kan. Sampai hafal aku buku isi nikah itu. Isi buku nikah itu. Kan. Bentuk-bentuk ya? Kau nggak mikir kapan aku yang Kadang kok ada mempelai laki-lakinya tuh ijab kabul bersalah-salan, pengen sila biar aku yang gantiin. Gitu aja nggak bisa kan. Saking kan udah sering. Jadi itulah ngabung ke Mabeti ya setahun. Terus ke situ kayaknya capek gitu bang. Misalnya bukan capek, aku senang jadi videografer itu senang karena kan berbau komedi dan gitu dia profesional kan. Iya. Dan Mabeti videonya itu juga profesional lah, disukain banyak orang. Cuman yang namanya usia aku kan bang makin lama makin tua gitu kan. Jadi kalau aku
udah ada niat lah, udah aku fokus ke usaha aku aja lah, ke PH ini. Udah, alhamdulillah aku resign, arisannya baik lah gitu. Aku juga bilang sama dia kalau aku mau bikin PH gitu. Terus sekarang ya fokus ke PH itu. Jadi kau mempelajari videografer ini awalnya gimana coba? Aku kuliah, kan banyak tugas tuh bang, mulai banyak tugas. Di rental komputer, ngerjain tugas. Dan karena dari SMA aku udah fokus belajar komputer, jadi setidaknya tau lah. Ngetik, ditawarin kerja di situ sama yang tukang rental. Kenapa gitu? Kenapa kau tiba-tiba disuruhnya? Dilihatnya aku ngetik lancar, susunan apa ngerti gitu kan, surat-surat. Dek, kamu mau kerja di sini? Boleh bang, boleh lah. Abang lagi nyari karyawan nih lah. Jadi setiap pulang kuliah kerja di situ. Setelah aku bisa ngetik 10 jari bang, Lu jadi ya? 10 jari. Jadi, Itu ada caranya temen gimana sih? kalau Apa memang karena kalau kebiasaan aku aja? pribadi sih kayak karena terbiasa bang. Terbiasa ya? Karena setiap masuk kerja ngecit skripsi, gitu kan. Ya ngetik, lama-lama jadi terbiasa. Karena aku ngelihat rekan kerjaku ada cewek, ngetik udah nggak lihat keyboard lagi kan, gini kan. Aku bilang kak, aku bisa nggak kayak gitu? Bisa deh, kok terbiasa-biasa lama-lama bisa deh. Bukan ada tekniknya gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena Terbiasa. dibiasain aja ya? Terbiasa, ya udah. Jadi udah hafal karena kan zaman-zaman PNS tuh banyak kantor-kantor yang naruh kerjanya banyak di rental, orang lurah. Udah begitu 10 jari. Bahkan kalau ada anak di tempat kerja aku tuh kan ada sekolah SMP. Kadang sering tuh ada langganan anak SMP tuh mau nunggu angkot, duduk dulu di sebelah aku cuman mau nengok aku ngetik. Oh gitu? Jadi ngeliatin aja gitu? Cepet kali abang nih ngetik gitu. Buat makalah, belajar fotokopi, sudah banyak dapat ilmu. Sampai akhirnya ada salah satu sutradara di Medan lah yang sutradara senior lah, dia ada punya Siapa? komunitas itu Pak Indra Taruna. Indra Taruna ya? Dia tuh nulis skrip masih pakai tangan. Hmm. Jadi setelah tulis pakai tangan, ketika di rental, Diketik. setelah aku tahu oh ini skrip film gitu. Oh gini cara nulisnya, aku pelajarin. Dia sering Kadang- ngetik sama kau berarti? Iya, jadi langganan. Selalu aku yang ngetikin, Pak, kalian tanya lah, ini X apa Pak? Oh, dijelasin lah, eksternal itu kok adegannya di luar. Kok in Pak, internal di dalam. D itu maksudnya siang ya. Terus aku tahu, Jadi sedikit banyak kau belajar dari Belajar. bapak itu ya? belajar, terus kuliah, ada momen ketika aku tuh ada tugas dan harus mengatakan ke teman bahannya. Dan temanku dulu tuh dia orang weddingan. Pada saat itu dia mulai main fotografer wedding. Ya kesini lah berat, aku datangi dia. Udah pas itu aku pertama kali megang kamera bang. Kayaknya kok keren. Jadi pas aku pegang ada kaca. Pas aku tengok gini kayak, ih keren gitu kan. Cocok gitu ya? Coba fotoin lah. Udah mulai lah ganti-ganti di sosmed. Dulu masih Facebook lah kan, Facebook. Belum ada Android kayak sekarang, Instagram belum ada dulu. Keren itulah, jadi kayaknya aku harus belajar ini, itulah belajar sama dia. Aku suka nulis cerita, aku share di Facebook. Aku lucunya aku nulis tapi aku gak suka membaca gitu kan. Jadi semua yang udah aku tulis itu aku simpan aja lah gitu. Dan aku coba Berarti kau- baca tulisanku ke kawan kan. Dan sekawan pun Nggak suka juga? gak suka juga, jadi aku mikirnya kayaknya kayak Berarti mana kok ya? nggak punya influencer ya kalau untuk nulis ya? Influencer nggak ada. Nggak ada ya berarti ya? Semua belajar. Terakhir pada saat itu yang paling Raditya Dika yang lagi neneknya, bukunya kok nggak salah tuh Mahmud Merah Jambu. Iya. Lagi booming. Aku belilah bukunya. Kayak gini aja lah. Kayaknya aku bisa nih. Itu aku ada nulis novel dengan konsep komedi lah. Udah jalan nih. Cuman pada saat itu kan masih ini kasmaran lah dekat cewek, berantem putus, bad mood, jadi nggak mau lagi nulis, nggak lanjutin, bad mood, udahlah. Itulah yang bikin aku kayaknya nggak usah pacaran dulu, nggak usah berhubungan dengan cinta dulu, nanti moodnya rusak gitu. Jadi dari situ aku nggak suka nulis, nggak suka baca. Aku mikir kayak mana ya, orang nggak suka baca tapi dia suka nonton. Kayaknya aku nyoba ngevisualkan apa yang aku tulis lah gitu. Itulah rupanya dapat kawan kos yang kuliah, ada tugas kuliah bikin film. Dengan berani dah aku yang buat. Ini cerita. Kau ngajukan diri Iya, gitu? ini aku ada cerita. Nanti pakai handycam.
minjemin di kawan lah. Udah terbuat lah, aduh namanya lupa judul pertamanya apa tuh. Pokoknya ceritanya tentang orang nggak kasmaran yang setiap dia apa tuh harus diingatin sama ceweknya dulu. Jangan lupa makan ya, baru dia makan. Jangan lupa tidur ya, baru dia tidur. Sampai akhirnya dia putus. Dia nggak ngakuin itu lagi karena nggak ada yang ngingetin lagi. Aku buat, aku yang ngedit, aku yang nulis, aku yang ngedirect, sampai akhirnya siap dipresentasikan mereka. Responnya bagus bang, banyak dapat pujian. Yang pertama ya? Iya, dapat pujian. Kan kita kan kalau kita buat sesuatu banyak yang muji itu kan puas itu kan. Ih, asik nih, udah buat lagi. Rupanya dari yang lain ngeliat minta buatin juga. Udah sini aku buatin. Yang kedua tuh judulnya Friendship. Friendship bagus, dapat responnya bagus juga. Sampai akhirnya ketemulah anak UMSU. Pada saat itu kan di UMSU tuh ada tugas kuliah khususnya tuh anak komunikasi bahasa Inggris, orang bahasa Inggris. Orang bahasa Inggris terus bikin film, tugas kuliahnya bikin film pakai bahasa Inggris. Satu lah aku buatin. Bagus, udah dipresentasikan bagus responnya. Ternyata dari 10 kelompok di kelas itu, 7-nya minta bikinin semua bikin semua ya. Itulah aku dari situ aku bisa beli kereta, beli motor. Hasil dari itu. Emang satu pembuatan dulu tuh film 1,5 juta gitu. Oh segitu ya? Terus belilah kereta itu. Nah, ini hasil film nih. Sampai sekarang masih ada tuh. Menyusul badai yang itu ketagihan, merasa angku bang. Karena pada saat itu anak-anak kan tahu sedikit merasa tahu banyak. Iya sih. Aku merasa kayak aku ini saudara, kemana-mana aku saudara. Sampai nyablon kaos, bacaannya di belakang menantu yang paling ideal ada seorang sutradara. Itu masa-masa goblok. Ikut komunitas, belajar. Aku merasa aku nggak berkembang gini-gini aja nih. Aku keluar dari komunitas, belajar lagi, sharing-sharing di YouTube, sharing keluar, cari-cari kawan film di luar. Makin terus aku kan sempat ke Jakarta tuh kan, ketemu tahun berapa itu? ini. Aku lupa tahun berapa, 2016-an lah, 15-16an. Temen-temen ini aku jadi merasa nggak ada apa-apanya bang, merasa kecil. Sama orang itu ya? Iya, kayaknya aku nggak ada apa-apanya. Jadi aku balik ke Medan, aku udah nggak ngerasa sutradara lagi. Yang Instagramku biasanya sutradara aku hapus karena aku merasa nggak ada apa-apanya gitu kan. Cuma aku sharing, itulah tandanya kalau udah ilmu makin bertambah. Karena kan kalau ilmu kita makin bertambah, kita merasa kecil jadi ya? Nggak ada apa-apanya. Jadi punya teman itulah bentuk PH. Bentuk PH tadi ya? Itu, Medan apa tadi? Medan Komersial. PH kebetulan ada link ini ngerjain videonya Arif Muhammad, Mabeti. Ya. Itu pas sudah sebelum nikah ada ngerjain video dia, film pendeknya lah, kalau ada di YouTube masih ada tuh. Judulnya Arif Ketemu Dita, itu aku yang nulis. Aku yang DOP-in. Yang edit juga lah gitu kan. Terus kenal ini ke Arif. Pada saat itu Arif lagi nyari editor sama videografer karena pas bulan puasa tahun kemarin banyak iklan kan, jadi keteter lah editornya. Jadi aku lah nyoba bikin, rupanya langsung cocok, ditawari Arif lah. Mau nggak bantu aku gini. Aku mikirnya bosan juga main weddingan kan, ya udahlah. Oh tadinya kau weddingan pulang dari Jakarta itu jadi main weddingan gitu, karena di masa Jakarta, kecil tadi gitu. Di Jakarta juga nggak lama sih. Masa kecil. Jadi main weddingan gitu. Weddingan. Karena ada yang bilang kalau kamu shot mau bagus, karena pada saat itu lagi boomingnya cinematic wedding yang aku ngeliat bagus-bagus sekali gambar orangnya gini kan, yang foreground main lighting. Terus aku belajar itu bikin ATM lah, amati tiru modifikasi gitu. Ketagihan. Jadi sama Arif berapa lama? Setahun ya, begitu kok keluar karena mikirnya makin tua bang ya kan. Jadi mikirnya udah fokus bikin usaha lah, fokus ke PH tadi ini. Jadi kalau pengalamanku di videografi itu kayak prestasinya lah contohnya kan. Pernah bikin film, proyekan ikut festival, masuk 6 besar ke Bali.
Jadi aku gara-gara skillku ini aku bisa kemana-mana jadinya gitu bang. Keluar kota Gratis banyak-banyak keluar ya. kota. Kayak ke Bali, kayak ke Bandung. Kalau ke Bali tuh karena festival masuk 6 besar. Setelah ketemu filmmaker dari daerah. Semakin banyak ketemu orang yang hebat, semakin merasa kayak nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kau produksi itu biasanya pakai kamera apa? Kalau dulu pertama-tama Handycam, terus ke DSLR, Sekarang pakai DSLR ya? sekarang mirrorless. Sekarang mirrorless? Karena kan DSLR itu kan orang kan yang untuk foto kan. Iya benar. Jadi karena tesnya, rupanya untuk video tuh hasilnya bagus itu. Nggak sengaja gitu? Ngeblur-ngeblurnya bagus, itu ketagihan jadi bikin film pakai DSLR. Akhirnya ngelanjut. Lanjut, nanti sekarang karena banyak orang bikin video pakai DSLR, adalah produsen kamera yang bikin kamera DSLR tapi untuk video gitu kan. Khusus video ya? Contohnya kayak sekarang mirrorless gitu kan. Oh. Jadi kan teknologi kamera sekarang udah ke mirrorless gitu. Nah, menurutmu nih, sepanjang pengalamanmu gitu, kalau untuk orang-orang yang baru memulai gitu, untuk memilih kamera itu kayak mana tipsnya? Kalau pemula ya bang, Ah, kalau aku harus tahu dulu dia arahnya mau kemana. oh gitu. Karena kan video ini kan banyak outputnya. Contohnya kayak mau ke broadcast atau mau bikin konten-konten yang vlog-vlogan, mau bikin film, mau ngerekam yang panjang-panjang, dokumenter yang panjang-panjang. Itu beda-beda ya? Kalau aku sih beda-beda, karena kan kalau pemilihan kamera juga harus ngerti. Karena contohnya kayak mirrorless-mirrorlessan lah kan, kamera ini kan diciptakan memang untuk foto. Jadi ketika kita ngerekam video yang panjang-panjang, dia sensornya panas, Oh gitu. yang apa ya kan. Berarti mirrorless nggak cocok gitu? Cocok, cuman ya yang penting cara kita lah memanage shutter kita, video kita itu. Kalau sebenarnya kok untuk sebenarnya tergantung budget. Budget ya? Budget. Jadi kalau memang dia budgetnya ada, mau bikin video-video yang panjang-panjang ya dia beli kamera mirrorless yang memang contohnya kayak Lumix GH5 itu kan memang didesain untuk video-video itu. Apalagi yang sekarang terbaru kalau Lumix tuh S1H sampai udah ada standar untuk Netflix. Jadi standar Rata-rata Netflix berapa tuh alir? mahal. Kalau yang terakhir kuliah tuh 70-an yang untuk S1H. Kalau yang GH5-an itu kemarin baru ngambil juga kan. GH5S itu Berapa? sekitar 30-an lah. Lumayan. Cuman ya kebutuhan. Kebutuhan ya? Mau bikin PH kan. Kebetulan ada investor kemarin Gitu ya? yang mau mendanain. Berarti kau sekarang pakai itu ya? Iya. Tetap Sony juga sih ada pakai juga. Kamera kesayangan. Karena kau tinggal sendirian itu, gimana cara menjaga kesehatan? Karena kan tadi seperti kau bilang kan, kau banyak keluar kota juga, ngevenia juga, ini juga macam gitu. Gimana cara jaga kesehatan? Sering-sering nonton video lucu sih. Bang. Oh gitu ya? Karena kalau kita nonton video lucu kan kita ngetawa, terhibur. Jadi senang Jadi ya? refresh. Karena kan kita kalau udah badan kita capek, terus mikir-mikir banyak pikiran, kita kan harus ada apa sih namanya tuh shock terapi lah gitu kan. Iya jadi terapi. Aku nengok gitu video kan? lucu, kadang nengok videoku sendiri lucu kan. Karena basicnya aku sih orangnya penyedih sebenarnya bang. Penyendiri? Penyedih. Oh, penyedih. Sering sedih lah gitu. Oh gitu. Ya hobinya jaga galau ya? Iya. Makanya kebanyakan orang-orang yang lucu itu sebenarnya aslinya dia orangnya Iya sih. penyedih. Semakin dia tertawa lepas, makin besar kesedihan yang dipendamnya. Iya sih. Sedih. Jomblo. Ya jujur aku sampai sekarang masih jomblo. Nah, yang namanya sutradara atau videografer itu kan pasti nggak jauh dari YouTube gitu berarti kan. Nah, dulu kan YouTube belum terkenal kali ya. Iya. Nah, sekarang tanggapanmu tentang YouTube ini sendiri gimana ya? Kok YouTube sekarang sebenarnya udah jadi industri bang. Banyak orang-orang kaya dari YouTube. Karena kayak aku sendiri kan aku pernah terlibat ke timnya salah satu konten kreator YouTube. Misalnya Hirs lah gitu kan.
Kan ngelihat dia kan kita udah bisa tahu. Mbak Betty ya. Tapi yang penting niatnya. Semakin orang bikin YouTube niatnya untuk kaya, kayaknya itu yang bikin nggak rusak. Karena belum apa-apa nanti dia ada bikin yang nonton sedikit langsung Ya langsung putus asa ya kan. Makanya kok kita bikin YouTube ini kebanyakan orang-orang yang sukses di YouTube tuh awalnya iseng. Bukan karena jadi pengen Iseng, kaya bukan karena sebenarnya. kaya. Iseng-iseng rupanya responnya bagus gitu. Lanjutin. Cuman ya itu dia harus pertimbangan juga lah gitu kan. Kita jangan sampai bikin konten itu terbebani gitu kan. Jadi beban, lama-lama jadi males bang jadinya. Bener sih. Gitu ya. Aku kan sendiri kan juga punya channel YouTube. Karena kan Apa nama channel itu? Acit bercerita. Kadang-kadang ya kapan aku mau aja gitu kan. Buat ya. Kan kadang ngupload video yang ada copyrightnya ya mampus itu orang niatku bukan nyari uang di YouTube. Nah, tips-tipsmu untuk konten-konten kreator YouTuber itu gimana? Jangan niru. Jangan niru. Kalau kita mau berkreasi jangan niru. Kebanyakan kan, oh Mak Betty sukses nih, yuk bikin kayak Mak Betty yuk. Muncullah yang lain-lain yang mirip tapi beda. Ya sebenarnya dari konsep Mak Betty gitu kan. Kalau bisa ya kita jangan bikin yang jangan sekedar bikin yang bagus karena yang lebih bagus dari kita tuh banyak. Bikin yang beda. Setuju. Karena yang beda itu pasti udah banyak dapat perhatian ketimbang apalagi kok kita udah beda bagus itu kali mantap. Plus deh kan. Buat yang beda dulu. Itu awalnya ya kan. Tapi ya kerjakan aja dulu. Jangan Iya. nunggu nanti ya Yang kan. penting niatnya jangan main YouTube lah biar kaya. Dapat nanti rupanya nggak ada yang nonton. Nggak nonton aja. Udah buka warnet aja udah. Itu ada triknya. Kalau kita bikin video tuh ya rajin-rajin promo gitu kan. Kalau bisa ya logika YouTube ini kan kalau sekali kita nonton video di konten di channel orang, besok kita buka YouTube muncul video dia yang lain-lain gitu kan. Oh gitu ya. Itu Makanya algoritma ya. Iya algoritma. Makanya kalau kita niatnya mau bikin YouTube, kita buat dulu video kita banyak. Upload. Jadi walaupun upload orang terus, udah ya. ngeklik sekali, besoknya dia buka Muncul YouTube, lagi. video kita yang lain nongol ya. Oh. Penting ya untuk bikin video tuh gampang. Yang susah tuh konsep. Ya, setuju. Itu yang Ide cerita. Karena di mana-mana itu ide cerita tuh susah. Makanya kalau kalian yang suka niru-niru itu fuck you. Karena aku kemarin udah bikin video, aku riset yang lama, nyari-nyari bahan video yang lama, tiba aku buat di jiplak sama orang. di Instagram, malah di repost sama Degelan. Di jiplak kan bangsat. Dagelan negeri pos lagi. Bangsat. Mereka nggak mikir kita membuat idenya tuh gimana ya kan. Tiap malam aku nonton Korea demi mendapatkan adegan yang pas untuk aku kontenku kan menggabungkan videoku dengan adegan-adegan Korea gitu. Jadi terjerumus aku jadi sekarang suka nonton Korea gara-gara itu. Malah dijiplak. Hargai kreatif orang. Kalau dia ngejiplak lebih bagus nggak masalah, ini mah lebih udah ngejiplak jelek gitu kan. Di repost lagi. Terhina gitu. Itu penyakit orang Indonesia. Mungkin dia ngebayar kali ya. Nge-repost Mungkin itu. nggak tahu sih. Mungkin Degelan suka yang plagiat kali.